Kalau Anda punya masalah, keuangan, karir, asmara, atau apapun itu, dengerin saya. Saya tidak menjanjikan masalah Anda langsung selesai, tapi dengan ini mungkin masalah Anda akan ketemu akarnya di mana. Jadi beberapa waktu lalu, saya diajari ilmu ini oleh seorang guru saya, Mas Aris, tentang akar kesadaran, yang mana saya terjemahkan ini sebagai bahan bakar. Ketika bahan bakar hidup kita ini ada masalah, biasanya hidup kita akan bermasalah. Jadi sebenarnya saya akan membahas isi tentang buku ini dengan cara yang lebih sederhana dan dengan bahasa saya sendiri. Ketika seseorang atau bahkan perusahaan atau sebuah lingkungan memiliki masalah, biasanya bahan bakar setiap personnya itu ada masalah. Jadi buku ini Power and Force ditulis oleh Hawking ya. Energi kita itu, saya sebutnya bahan bakar. Bahan bakar kita itu power dan force. Power itu positif, force itu negatif. Kunci sederhananya seperti itu. Ketika bahan bakar kita force, hidup kita itu kotor. Jadi ketika kita menjalani hidup, ada sesuatu terjadi. Kalau kita menginginkan sesuatu, biasanya akan membayar dengan sesuatu. Kalau hidup kita sudah di power, semuanya akan lebih nikmat, semuanya akan lebih terasa enak, hidup kita akan lebih tenang, dan biasanya rezeki itu ngalir aja. Saya tampilkan tabel. Tabel ini adalah tabel power dan force. Power yang hijau, force yang merah. Power ini positif dan force ini negatif. Ada garis tegas di antara keduanya, yang mana ketika kita berhasil menyeberangi garis itu ke atas, itu berarti kita sudah menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kita. Bahan bakar kita sudah bersih. Urutan power dan force ini dari atas ke bawah adalah dari yang paling positif sampai yang paling negatif. Kita bahas dari force yang paling dasar. Level ini saya bahasakan sebagai bahan bakar ya. Yang pertama adalah shame, rasa malu. Orang yang bahan bakar hidupnya itu menggunakan rasa malu, berarti dia ada di level shame. Emang gimana? Jadi ketika dia hidup, dia dipenuhi rasa malu, entah karena punya hutang banyak atau karena melakukan sebuah kesalahan, dia itu sangat malu sekali menjalani hidup. Lihat emosinya apa? Kehinaan. Lalu pandangan hidupnya apa? Menyedihkan. Dan prosesnya peniadaan. Jadi cara bacanya adalah ketika orang itu dominasi bahan bakar adalah rasa malu, maka emosinya dia itu hina, kehinaan. Dia itu menganggap dirinya hina. Maka pandangan hidupnya, hidup ini kenapa menyedihkan sekali? Sehingga prosesnya peniadaan. Apa yang dia lakukan? Naik satu level, yaitu ke guilt, rasa bersalah. Kalau dia pernah melakukan kesalahan dan dia merasa bersalah seumur hidupnya, berarti dia sudah menjadikan rasa bersalah itu sebagai bahan bakar. Misalnya dia pernah kecelakaan dan membuat temannya meninggal. Dia dihantui rasa bersalah itu, lalu menjadikan rasa bersalah itu sebagai bahan bakar utama hidupnya. Emosinya dia pasti menyalahkan. Contoh, ketika dia berjalan lalu ada tali yang membuat dia terjatuh, dia akan menyalahkan siapa yang meletakkan tali itu, padahal dia jatuh karena ketidakwaspadaannya. Pandangan hidupnya jahat. Hidup ini jahat, hidup ini gak adil, hidup ini sangat-sangat keji. Prosesnya jelas, kehancuran, baik kehancuran fisik ataupun psychological, hancur. Naik satu level ke apati. Orang yang apati, orang yang gak mau tahu, itu biasanya emosinya putus asa, gak ada harapan, gak ada spark dalam hidupnya. Pandangan hidupnya jelas, gak ada harapan. Apa yang diharapin dari hidup ini? Kayaknya gini-gini aja deh hidup. Ya gimana ya? Dan prosesnya keterpurukan. Dia bakalan terpuruk. Naik satu level, grief, duka. Contoh orang yang berduka selalu karena keluarganya ada yang meninggal atau kehilangan sesuatu atau kehilangan hartanya atau apa, dan menjadikan ini sebagai bahan bakar utama hidupnya. Lihat emosinya, menyesal. Seumur hidupnya dia akan menyesal, kenapa ya aku dulu gini, kenapa hidupku seperti ini. Menyesal. Pandangan hidupnya tragis. Hidupnya tragis, kemana-mana murung, kemana-mana dipenuhi penyesalan. Prosesnya murung lah, jelas dia bakalan murung. Diajak senyum gak bisa, diajak ketawa murung, tetap aja murung. Naik satu level, fear, ketakutan. Orang yang dipenuhi rasa ketakutan biasanya itu akan merasakan kecemasan. Lihat di emosinya, cemas. Aku nanti kalau makan A terus B terus C terus D gimana ya? Belum mulai udah kepikiran jauh banget. Aku kalau usaha nanti kalau misalnya ada resiko ditipu gimana ya? Padahal belum juga mulai. Ketakutan, kecemasan. Terus pandangan hidupnya, hidup itu menakutkan. Kenapa hidup segini menakutkan ya? Prosesnya penarikan. Penarikan apa? Dia gak jadi bersosial, dia gak jadi berusaha, dia nggak jadi ngapa-ngapain, bahkan mau makan aja bisa jadi nggak jadi karena takut duluan. Naik satu level, desire, hasrat. Hasrat itu apa? Keinginan yang kuat menggebu sampai kita nggak bisa ngontrol. Contoh emosinya, tamakan, tamak. Dia itu ketika udah dapat A akan dapat B akan dapat C, nggak ada rasa puasnya. Contoh ketika seorang gadis SMA yang nggak
punya uang tapi pengen iPhone keluaran terbaru. Dia tuh berhasrat pengen itu tapi dia gak ada kemampuan. Dia gak bisa ngontrol. Dia tamak, pandangan hidupnya mengecewakan. Dia hidup kecewa, kenapa hidupku seperti ini, tapi aku pengen gini. Prosesnya perbudakan. Dia ketemu om gitu. Selama om itu mau belikan dia iPhone, apa yang terjadi? Ya perbudakan. Selanjutnya adalah amarah, anger. Kalau anger ini bahan bakarnya emosinya penuh dengan kebencian. Ketika Anda dipenuhi dengan rasa marah, ada orang apa dikit marah. Kalau apa dikit nggak suka. Beda pendapat, dia musuhku. Anda di komen, Anda serang balik karena Anda anggap itu adalah penyerangan. Dan selanjutnya adalah pride, kebanggaan, bangga diri, bangga akan pencapaian dirinya yang dia bisa lakukan sendiri. Itu berbahaya karena emosinya jatuh ke penghinaan. Aku bisa gini kok, kamu bisa apa? Akhirnya demanding, menuntut. Aku bisa gini, kamu bisa apa? Bisa gak kamu kayak gini? Harusnya kamu bisa gini dong, karena aku bisa kayak gini. Prosesnya penggelembungan ego. Semakin diturutin semakin besar, gak ada hentinya. Sampai dari sini, saya sebenarnya ingin berhenti menjelaskan karena apa? Karena saya masih bisa menjelaskan di sini. Di level selanjutnya saya masih kesulitan karena saya belum mencapai level itu. Tapi saya perlu ambil satu contoh. Courage, keberanian. Ketika orang dipenuhi dengan keberanian, dia akan berbeda dengan orang yang dipenuhi kemarahan. Contoh, misalnya ada orang datang pinjam uang. Orang berani dan orang bangga itu berbeda. Orang bangga menolak, misalnya sama-sama menolak nih. Misalnya ada orang pinjam uang, penolakan orang yang udah di level berani dan di level bangga itu beda. Kalau di level bangga, nih orang gak punya duit, kerja nggak mau, aku nih kerja keras, nggak usah pinjam duit, tuh rasa bangga. Kalau di courage, di keberanian, ini orang tidak perlu dibantu, ya sudah, aku gak mau bantu, selesai. Tapi tidak ada emosi negatif saat mengucapkannya. Beda kan? Loh mas, apa hubungannya dengan keluarga saya? Apa hubungannya dengan masalah saya? Contoh kayak gini, pernah gak Anda ketemu orang yang ketika ke-trigger sedikit saja tapi marahnya sangat besar? Orang seperti ini biasanya ada di level anger, yang mana dia menyimpan kemarahan yang belum selesai dan menjadikan kemarahan itu bahan bakar utama hidupnya. Contoh, kemarahan ini nilainya 100, disimpan. Kemarahan ke bapaknya atau ke teman masa kecilnya atau apapun disimpan selama bertahun-tahun, nilainya 100. Suatu ketika dia punya anak dan anaknya menumpahkan teh. Triggernya mungkin skornya cuman 10. Yang keluar apa? Kemarahan yang sangat besar. Karena triggernya 10, yang dia punya kemarahan levelnya 100. Itulah kenapa ada orang yang hanya karena hal kecil dia bisa marah sangat besar. Kalau ini tidak diselesaikan, ini sangat berbahaya sekali. Loh mas, apa hubungannya dengan perjodohan saya? Banyak. Kalau Anda semarah itu, siapa yang berani mendekat dengan Anda? Kalau bahan bakar Anda rasa bersalah, emosi Anda menyalahkan. Anda dekat dengan orang, dikit-dikit menyalahkan. Siapa yang mau dengan Anda? Kalau Anda pride, bangga diri, ketika ada orang mendekat tidak sesuai standar Anda, karena Anda merasa diri Anda standarnya lebih, siapa yang mau Anda terima? Ini akar masalah banyak. Loh mas, karirnya gimana? Kalau Anda merasa pendidikan Anda terlalu tinggi untuk sebuah pekerjaan lalu Anda tidak mau bekerja, ini masalah pride. Kalau Anda bisanya kerjanya santai tapi mau gaji tinggi, itu masalah hasrat, desire. Ini semua masalah. Lalu gimana mas cara menyelesaikannya? Cari akarnya. Cari satu kejadian besar yang menjadikan kemarahan Anda, rasa malu Anda, atau rasa bersalah Anda ada pertama kalinya. Cari itu, berdamai dengan itu. Ketika Anda mulai berdamai dengan itu, perlahan-lahan Anda mengalahkan diri Anda. Saya berbicara seperti ini juga sedang berbicara pada saya sendiri, karena saya berjuang untuk itu juga. Ayo kita sama-sama berjuang. Semoga ini bermanfaat dan semoga kita selalu diberi kebahagiaan.